Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya dan salam sehat. Yang pertama saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu Guru, wali kelas yang berada di kelas masing-masing dan anak-anak. Saya yakin semua sudah siap untuk mengikuti acara pada pagi hari ini. Kepada moderator saya ucapkan terima kasih, khususnya kepada pihak Kementerian Kominfo atas kesempatan yang diberikan kepada kami, guru dan juga anak-anak di SMP Negeri 1 Kediri untuk mengikuti acara program literasi digital nasional ini. Nah, sudah tentu ini seiring dengan apa yang digalakkan oleh Bapak Menteri Pendidikan kita untuk gerakan literasi nasionalnya. Jadi saya sekali lagi sangat berterima kasih dan apresiasi kepada Kementerian Kominfo atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Baiklah, pada pagi hari ini saya mengangkat tema etika digital dengan subtema bijak dalam menggunakan dan berkomentar di media sosial. Kenapa saya mengambil subtema bijak dalam menggunakan dan berkomentar di media sosial? Nah, saya mengamati selama pandemi berlangsung, di mana pembelajaran dilaksanakan secara daring. Anak-anak SMP ternyata dari sisi kemampuan, kecakapan untuk menggunakan media sosial itu kemajuannya sangat pesat, tetapi tidak dibarengi dengan kematangan umur anak usia SMP. Nah, oleh karena itulah saya sangat tertarik untuk mengangkat subtema bijak dalam menggunakan dan berkomentar di media sosial. Nah, kebanyakan dari anak-anak itu tidak memahami dulu, karena mereka dan sebagian dari kita juga tidak pernah membaca dari awal apa pengertian dari media sosial itu sendiri. Jadi sebelum ke pengertian kita sudah langsung ke action penggunaan media sosial itu. Nah, dari beberapa hal yang saya petik, bahwa pengertian media sosial itu menyatakan bahwa media sosial merupakan suatu label yang merujuk pada teknologi digital yang berpotensi membuat semua orang untuk saling terhubung dan melakukan interaksi, produksi, dan berbagai pesan. Nah, ini yang sebagian besar dari anak-anak kita dan kita semua jujur saja tidak memahami dulu pengertian dari media sosial itu. Brogan pada tahun 2010 menyatakan bahwa media sosial merupakan media atau suatu perangkat alat komunikasi yang membuat berbagai kemungkinan untuk terciptanya bentuk interaksi gaya baru. Nah, inilah yang patut kita garis bawahi, interaksi gaya baru. Jadi ada perubahan paradigma interaksi antar komunitas dari yang manual, metode lama ke interaksi gaya baru. Lanjut. Nah, sosial memiliki definisi sebagai suatu tempat kumpulan gambar, video, tulisan, hingga hubungan interaksi dalam jaringan, baik itu antar individu maupun antar kelompok seperti organisasi. Pengertian media sosial inilah yang perlu kita tanamkan, perlu kita budayakan dulu pengertian ini kepada anak-anak khususnya. Karena dari sisi kemampuan, seperti yang saya katakan tadi, kecepatannya sangat cepat dan sangat cakap, tetapi tidak dibarengi dengan kematangan umur dalam penggunaan sosial media itu. Berikutnya, setelah kita berpijak dari pengertian media bijak dan harus beretika dalam menggunakan media sosial itu sendiri. Nah, beberapa hal penting
yang termasuk etika dalam menggunakan jejaring sosial atau media sosial itu adalah yang pertama, yang paling mudah dan paling sering kita lakukan itu adalah etika dalam berkomunikasi. Nah, walaupun dalam jejaring, dalam dunia yang maya, etika dalam berkomunikasi ini menurut saya itu semestinya harus sama dengan etika dalam berkomunikasi secara tatap muka. Jadi kita tidak bisa mengabaikan etika-etika yang harus kita perhatikan sebelum kita berkomunikasi. Ada hal juga yang sangat-sangat penting untuk kita perhatikan, yaitu hindari penyebaran sara, pornografi, dan aksi kekerasan dalam media sosial. Nah, disinilah letak permasalahan yang saya sampaikan tadi. Jadi kecakapan anak-anak menggunakan media sosial dengan kematangan umur. Poin etika yang nomor 2. Ya, ini kalau tidak kita bersama melaksanakan kontrol terhadap anak-anak, ini sering terjadi penyebaran sara, kemudian ada pornografi dan aksi-aksi kekerasan yang bisa dilihat dalam media sosial itu sendiri. Nah, yang ketiga, etika yang ketiga, kita harus cross check kebenaran berita. Jadi apapun yang kita dapatkan dalam media sosial itu, jadi kalau kita tidak beretika, kemudian tidak bernalar kritis, biasanya kita tidak mengadakan cross check terhadap kebenaran berita, langsung biasanya bereaksi. Nah, kalau beritanya negatif, ya sebagian dari kita reaksinya negatif. Nah, kalau beritanya positif, ya reaksi kita sudah tentu positif juga. Tetapi untuk ukuran seumur siswa, ini yang lebih mudah adalah aksi negatif terhadap berita-berita negatif itu. Dan kemampuan, ya tidaklah sematang kemampuan seorang dewasa, sebaya, ataupun guru-guru gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian saya terhadap etika-etika dalam menggunakan media sosial. Nah, yang keempat itu ada etika di mana kita harus menghargai hasil karya orang lain. Oleh sejawat, oleh komunitas, ya kita harus apresiasi dan bisa menghargai hasil karya orang lain tersebut. Nah, yang kelima, jangan terlalu mengumbar informasi pribadi Anda. Nah, ini berlaku untuk semua kalangan, saya kira. Ya, jadi karena kita sudah terbiasa hidup dengan media sosial, ya kita sangat terbiasa juga bereaksi dengan menggunakan media sosial. Ada suatu kasus, kejadian, ataupun hal-hal yang membuat kita tidak nyaman, reaksi kita langsung di media sosial. Nah, ini yang perlu kita waspadai bersama. Jangan sampai hal-hal yang memang sifatnya sangat pribadi, ya kita kebablasan. Jadi kita unggah di media sosial. Nah, berikutnya, mengapa kita harus bijak dalam menggunakan media sosial? Bijak dalam menggunakan media sosial. Jadi anak-anak seusia SMP, nah kalau boleh saya istilahkan dalam buku yang pernah saya baca, anak-anak kelas 7, 8, 9 SMP itu adalah termasuk anak-anak dari generasi stroberi. Jadi generasi stroberi itu generasi yang terlahir dari generasi milenial. Jadi bapak ibu yang mengasuh putra-putrinya yang kelas 7 lewat media sosial. Dari cara bekerja, dari cara kehidupan sehari-hari, itu semuanya menggunakan media sosial, termasuk untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, sehingga interaksi di keluarga yang merupakan dasar-dasar untuk beretika itu hampir terkikis gitu. Nah, lebih-lebih putra-putri yang dilahirkan oleh generasi milenial itu ya generasi stroberi itu. Jadi dari TK itu sudah
sudah cakap, sudah pintar menggunakan media sosial, tapi tidak dibekali dengan rambu-rambu yang harus dilaksanakan. Jadi bagaimana kita membekali rambu-rambu dengan usia yang masih dini. Tetapi dari sisi penggunaan itu memang sudah kita berikan kesempatan untuk anak seusia dini, TK, lebih-lebih SD itu sudah sangat cakap. Nah, disinilah terjadi kerapuhan. Gitu. Jadi tidak bisa menggunakan nalar akal sehatnya untuk menyaring mana yang harus diberikan kepada anak-anak usia itu, nah demi untuk bisa melakukan kehidupan sehari-harinya bagi orang tuanya. Nah, disinilah interaksi manual yang merupakan pendidikan karakter sesungguhnya itu hampir tidak bisa dilaksanakan oleh orang tua. Ini sudah tergantikan oleh alat atau media sosial itu. Nah, kenapa kita harus bijak? Karena di Indonesia itu sudah lahir Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang kita kenal dengan Undang-Undang ITE. Nah, dengan undang-undang inilah kita sebagai guru harus bijak, harus pintar, dan juga harus memberikan edukasi kepada anak-anak pengguna media sosial. Bahwa apa yang dilakukan itu sudah harus diatur sesuai dengan undang-undang. Dan ada hal-hal yang di luar atau merupakan pelanggaran dari undang-undang ITE, itu ada pasal-pasal yang akan bisa menjerat mereka. Nah, ini juga sangat penting untuk disampaikan kepada para siswa, anak-anak pengguna dari media sosial itu. Jadi kami di SMP Negeri 1 Kediri, walaupun belum intent untuk menyampaikan ini, tapi dari sisi penggunaan sudah sering kami sampaikan bahwa penggunaan HP juga sampai saat ini tidak setiap hari kami izinkan. Jadi HP atau alat media sosial itu boleh digunakan seiring dengan tuntutan pembelajaran yang ada saat itu, begitu. Nah, seperti hari ini, jadi saya sangat mendukung kegiatan literasi digital ini, maka kami umumkan anak-anak seluruhnya bisa membawa HP. Dan begitu juga saat pelajaran-pelajaran yang memang harus menggunakan alat bantu media sosial itu, kita umumkan sebelum penggunaannya. Adapun pelanggaran yang dapat terjerat dengan Undang-Undang ITE itu seperti pencemaran nama baik. Nah, ini sering dengan tidak sadar dilakukan oleh pengguna media sosial. Jadi sepertinya tanpa interaksi langsung itu seolah-olah kita lupa bahwa apa yang kita tulis, apa yang kita sampaikan di media sosial itu berdampak kepada yang kita ajak untuk komunikasi. Ini sering terjerat dalam pelanggaran yang termasuk dalam pencemaran nama baik. Nah, kemudian yang kedua ada penghinaan sara. Nah, ini sangat rentan dan berisiko tinggi karena sangat mudahnya mencari konten-konten yang mengarah ke penghinaan sara. Jadi melalui kurikulum baru ini, di mana endingnya ada tuntutan untuk siswa kita supaya memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Dan salah satu yang disasar itu adalah penghinaan sara ini, karena akan bisa mengganggu kehidupan toleransi di sekolah. Nah, yang ketiga ada tata cara intersepsi. Nah, ini juga tergantung kepada edukasi kita, bagaimana memberikan kepada siswa agar rambu-rambu ini tetap diperhatikan dan dijadikan acuan setiap akan mengadakan interaksi lewat media sosial. Nah, kemudian yang terakhir ada bukti elektronis. Nah, ini sudah kalau sampai ini terjadi, ya berarti kita sudah termasuk pelanggaran dalam undang-undang. Dan itu ada pasal-pasal yang akan dikenakan begitu terhadap pengguna media sosial yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ITE ini.
Nah, yang terakhir mungkin dampak negatif dan positif penggunaan media sosial. Jadi kita belajar dari COVID-19 selama 2 tahun bagaimana situasi di sekolah termasuk juga berdampak. Jadi porak-poranda sistem pendidikan kita. Nah, di sanalah ada hikmahnya. Lahirlah sistem pembelajaran jarak jauh yang kita kenal dengan pembelajaran daring. Jadi semua stakeholder yang ada di sekolah mau tidak mau, suka tidak suka ya harus menggunakan media sosial sebagai alat komunikasi dalam pembelajaran. Nah, ini masalah yang timbul juga tidak kecil gitu. Jadi bagaimana pemerintah misalnya mensupport kuota kepada anak-anak, tetapi di beberapa daerah bagaimana kendala sinyal juga sangat berpengaruh begitu. Nah, tetapi dari sisi penggunaan dalam keadaan darurat 2 tahun itu memang dampak positifnya sangat dirasakan. Jadi saya sampaikan beberapa dampak positifnya dulu dalam penggunaan media sosial. Yang pertama sudah tentu memudahkan komunikasi. Nah, jadi di antara kita sekarang jadi tidak ada istilah tidak bisa berkomunikasi walaupun terkendala jarak jauh karena sudah ada memang alat bantu komunikasi. Nah, kemudian memudahkan pencarian informasi. Jadi apa yang tidak ada, informasi apa yang tidak ada di media sosial, saya kira semuanya ada dan dengan cara yang mudah itu semua bisa diakses. Kemudian ada sarana untuk berbisnis. Nah, inilah generasi milenial sekarang sangat kreatif dan sangat cakap menggunakan media sosial sebagai sarana untuk berbisnis. Jadi tidak perlu susah-susah bekerjanya sekarang. Ya, bekerja dari rumah, bekerja dengan media itu sudah bisa menghasilkan pemenuhan kebutuhan hidupnya. Nah, inilah yang membuat dunia sekarang seakan-akan dalam genggaman. Semua bisa dilakukan di tangan kita. Kemudian yang nomor 4 ada sarana hiburan, dan nomor 5 yang relevan dengan kita di sekolah itu adalah sarana pembelajaran. Tapi tetap masih kita pertimbangkan, ada dampak positifnya, sudah tentu ada dampak negatifnya. Nah, dampak negatifnya mengganggu kesehatan mental. Ini kalau tidak dibatasi waktu penggunaan, itu berita-berita sudah sering mengangkat dampak penggunaan media sosial yang kebablasan, jadi tidak diatur waktunya. Kemudian ada kecemburuan sosial, sudah tentu. Jadi beberapa orang memang karakternya ya suka pamer sedikit-sedikit, diunggah di media sosial, apa yang dimiliki diunggah, apa yang dilakukan diunggah. Nah, ini juga secara psikis bisa menimbulkan kecemburuan sosial. Terus yang ketiga, harga diri dan pencari perhatian. Ini dengan media sosial juga sangat mudah untuk dilakukan. Jadi harga diri dan pencarian perhatian. Nah, yang keempat, persebaran informasi palsu. Nah, ini sadar atau tidak disadari sering apa yang kita sampaikan itu ternyata berdampak negatif terhadap komunitas yang kita ajak berkomunikasi. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Jadi mengisi acara literasi digital dari Kementerian Kominfo. Jadi sekali lagi saya selaku penanggung jawab di sekolah sangat berterima kasih dari pihak kementerian, dan sudah tentu nanti saya berterima kasih juga kepada narasumber, ada Ibu dosen, ada Adik Daniel yang sudah nanti pasti melengkapi apa yang saya sampaikan khususnya kepada anak-anak saya. Jadi di awal sepintas juga sudah saya saksikan video animasinya yang mengangkat tentang perundungan atau bullying itu. Nah, ini saya tunggu-tunggu ini, dan
Hari ini hari yang berbahagia dan hari yang beruntung buat sekolah kami. Bisa bekerja sama dan diberi kesempatan untuk mengikuti program literasi digital nasional. Mudah-mudahan Indonesia makin cakap digital dan Indonesia maju. Dan kita bisa mendukung program Menteri Pendidikan juga untuk melahirkan pelajar dengan profil pelajar Pancasila. Demikian yang bisa saya sampaikan. Ada hal-hal yang kurang pas saya sampaikan, saya mohon maaf kepada moderator, kepada narasumber, kepada Bapak Ibu guru semua, dan kepada anak-anak saya yang saya cintai. Saya akhiri dengan Pranama Santi. Om Santi, Santi, Santi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam namo buddhaya, salam rahayu. Terima kasih.